Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fatia dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang antropologi dan biologi. Mari sama-sama menyimak video ini dengan seksama agar kalian mengerti dengan materi yang akan saya bawakan. Apa itu antropologi? Antropologi secara sederhana adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu, dalam pengertiannya bernalar atau berakal. Jadi, secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia, terutama yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan manusia. Antropologi adalah studi tentang manusia, bagaimana budaya manusia, perilaku manusia, kepercayaan manusia, dan cara manusia bertahan hidup. Pendekatan, tujuan, dan fungsi. Pendekatan dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting, yaitu komprehensif menyeluruh dan komparatif membandingkan. Karena itu, kajian antropologi sangat memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial, ilmu hayati, dan juga humaniora. Adapun tujuan antropologi yaitu untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya atau cross-kultural dalam menekan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup atau world view. Adapun fungsi dari ilmu antropologi, yang pertama, antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Studi antropologi berkaitan dengan fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Fitur biologis yang dimaksud seperti fisiologi, susunan genetika, sejarah, dan evolusi. Adapun aspek sosial seperti bahasa, budaya, politik, keluarga, dan agama. Yang ketiga, fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik, biologis maupun secara sosiokultural. Cabang ilmu antropologi. Yang pertama ada physical antropologi atau antropologi fisik atau antropobiologi atau biasa juga disebut sebagai antropologi fisik sebagai studi sistematis manusia sebagai organisme biologi. Secara tradisional, kajiannya berupa evolusi, primatologi, pertumbuhan dan perkembangan, serta adaptasi manusia dan forensik, yang merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang hubungan antara aspek biologis dengan perilaku manusia. Kondisi fisik biologis manusia misalnya meliputi evolusi, genetika, ekologi, dan sebagainya. Perilaku manusia dalam kajian antropobiologi meliputi perilaku sosial, budaya, kognisi, mental, dan pola interaksi sesama manusia, makhluk hidup lainnya, dan lingkungan. Yang kedua ada kultural antropologi atau antropologi budaya, yaitu cabang ilmu antropologi yang pengkajiannya terfokus pada penelitian variasi kebudayaan pada manusia. Yang ketiga ada arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Yang keempat
ada linguistik antropologi atau antropologi bahasa, yaitu studi lintas disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi kehidupan sosial. Ilmu ini adalah cabang dari antropologi yang lahir dari usaha untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa yang terancam punah. Selama seabad terakhir, ilmu ini telah berkembang hingga turut mencakup sebagian besar aspek dari penggunaan dan struktur bahasa. Selanjutnya, materi tentang memahami ilmu biologi. Pengertian yaitu biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme makhluk hidup termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, hukum evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkungannya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua penelitian sehingga menyatukannya dalam satu bidang. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengkonsumsi dan mengubah energi serta dengan mengulasi keadaan dalamnya agar tetap stabil dan vital. Perkembangan ilmu biologi. Ilmu biologi mulai berkembang pesat setelah Anthony van Leeuwenhoek, yang itu seorang ilmuwan Belanda yang kemudian disebut sebagai Bapak Biologi. Ia dianggap sebagai penggagas atau mikrobiologi pertama. Ia terkenal melalui penemuannya, yaitu mikroskop yang kemudian menjadi penemuan spermatozoa, bakterisasi, dan infusoria. Konsepsi tentang sel ini dikembangkan kembali oleh Matthias Jakob Schleiden, yaitu seorang botani asal Jerman yang menjadi salah seorang penemu teori sel bersama dengan temannya Theodor Sackwandt, yaitu seorang fisiologi asal Jerman. Keduanya kemudian mengembangkan gagasan yang sampai saat ini telah diterima secara luas tentang konsepsi mengenai sel, yakni bahwa satuan dasar organisme adalah sel. Masing-masing sel memiliki karakteristik. Yang ketiga, semua sel berasal dari pembagian sel lain. Tak kalah pentingnya teori yang dikembangkan oleh Rudolf Ludwig Karl Virchow, yaitu seorang dokter, patologis, sejarawan, ahli biologi, dan politikus Jerman. Virchow dikenal dengan penemuannya mengenai leukemia dan amat dikenal dengan hukumnya setiap sel berasal dari sel lainnya. Biologi dan teori kehidupan. Abiogenesis klasik, yaitu teori yang mengungkapkan bahwa kehidupan berasal dari benda-benda mati yang berlangsung secara spontan, sehingga teori bernama generatio spontanea. Anthony van Leeuwenhoek adalah penganut paham yang menemukan adanya benda aneh pada tumpukan jerami yang diamati melalui mikroskop penemuannya. Dalam pandangannya, disebutkan bahwa mikroorganisme tidak memiliki orang tua, tapi muncul dengan sendirinya. Pada perkembangan selanjutnya, teori abiogenesis ini dibantah oleh teori biogenesis. Biogenesis
Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa teori ini adalah kritis terhadap teori abiogenesis. Teori ini awalnya diuji oleh Francisco Redi. Ia menentang teori abiogenesis dalam perkembangan tentang belatung. Tokoh berikutnya adalah Lazzaro Spallanzani. Terakhir oleh Louis Pasteur yang dikenal sebagai Father of Microbiology yang namanya diabadikan dalam hal pasteurisasi dan pendiri ilmu bakteriologi. Yang ketiga ada teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh Harold Urey. Gagasannya yaitu di mana organisme hidup bukan berasal dari kehidupan. Miller 1981. Ilmu biologi dan manusia. Ilmu biologi memiliki banyak, bahkan ratusan cabang kajian yang terkait dengan makhluk hidup. Beberapa studi ilmu biologi, khususnya yang berhubungan dengan manusia, diantaranya anatomi yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, andrologi yang mempelajari tentang macam hormon serta kelainan pada reproduksi pria, angiologi yang mempelajari tentang penyakit pada sistem peredaran darah, ekologi yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, endokrinologi mempelajari mengenai hormon, embriologi yang mempelajari ilmu biologi tentang perkembangan embrio, epidermiologi mempelajari mengenai penularan penyakit, evolusi yang mempelajari mengenai perubahan makhluk hidup yang terjadi pada jangka panjang, genetika yang mempelajari mengenai pembahasan transmisi bahan genetik dalam ranah populasi, dan terakhir histologi yang mempelajari mengenai jaringan.